Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Lalu Darmawan SHI, Kepala SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung, beralamat di Jalan Demang Aria, RT 008 RW 2, Desa Warujaya, Kecamatan Parung. SMP Tahfiz merupakan sekolah boarding yang siswa dan siswinya serta didiknya berasal dari wilayah yang ada di Indonesia, diantaranya dari Kalimantan, Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah di sekitar sekolah SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung. Sebagai umumnya sekolah berbasic boarding, SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami mempunyai pelajaran ekstrakurikuler yang mengunggulkan tahfiz sebagai program inti. Namun dalam proses pembelajaran tahfiz tersebut ada kendala, ada problem yang kami hadapi. Di antaranya adalah kurangnya kreativitas, kurangnya inovatif dari para guru, dan juga kurangnya minat dari peserta didik untuk menghafal Al-Quran, untuk giat mengejar target-target hafalan setiap harinya. Karenanya saya sebagai Kepala SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami merasa bertanggung jawab, merasa berkewajiban untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi terbaik yang saya ambil adalah dengan cara mengadakan workshop atau in-house training. Rencana in-house training tersebut kami awali dengan sosialisasi pada dewan guru, komite sekolah, yayasan, dan stakeholder lainnya. Kemudian dapat penyusunan panitia, penyusunan rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk biaya in-house training tersebut. Dan alhamdulillah pada tanggal 18 November 2020 kami SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami berhasil menyelenggarakan in-house training dengan baik sesuai harapan. Dalam penyelenggaraan in-house training, materi atau narasumber berdasarkan pengalamannya dan diskusi-diskusi dengan peserta, beliau memberikan arahan untuk mencari satu metode yang terbaik dalam menghafal Al-Quran, metode yang dapat membangkitkan gairah dan semangat guru dan peserta didik dalam mengejar target-target hafalan, dan kemudian metode itu kami namakan sebagai metode Miftah atau metode intensif tahfiz. Miftah atau metode intensif tahfiz adalah metode yang menggabungkan antara talaqi dan intensif murojaah atau banyak mengulang, di mana langkah-langkahnya dapat kami sebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat halakoh-halakoh. Satu halakoh terdiri dari 10 sampai 15 orang peserta didik. Kemudian setelah membuat halakoh serta mengawali pelajaran tahfiz dengan membaca doa dengan berharap kemudahan dan kelancaran dalam menghafal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, para peserta kemudian memurojaah hafalan yang telah didapat sehari sebelumnya. Kemudian guru membacakan ayat Al-Quran yang akan dihafalkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara berulang-ulang. Lalu siswa mendengarkan dengan teliti apa yang dibacakan oleh gurunya. Dan setelah itu, para peserta didik kemudian menirukan bacaan tersebut sampai hafal. Kemudian guru mengecek siswa satu persatu untuk memastikan siswa sudah hafal dengan bacaan yang dihafal tersebut dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Lalu siswa diberikan waktu untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, kemudian mentorkannya kepada gurunya. Dan sebagai akhir dari langkah-langkah metode tahfiz intensif adalah membaca doa dengan harapan mudah-mudahan hafalan yang didapat hari ini
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan workshop atau in-house training adalah terdapatnya sejumlah tenaga pendidik SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami yang mampu dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu memahami tentang pentingnya menggunakan metode Miftah dalam pembelajaran tahfiz untuk peserta didik. Yang kedua, dapat memahami tentang pentingnya metode Miftah sehingga peserta didik semakin giat dalam menghafal dan kegiatan belajar pelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mampu membangkitkan motivasi peserta didik dalam memahami isi-isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian mampu membuat peserta didik untuk istiqomah dan membiasakan diri menghafal di mana saja, yang pada akhirnya peserta didik merasakan senang, semangat, bahagia, dan sukses menjadi penghafal Al-Quran, atau dalam bahasa lainnya adalah student well-being. Dalam pelaksanaan pengembangan sekolah melalui in-house training ini, saya sebagai kepala sekolah SMP Tahfiz Asy-Syifa melakukan monitoring. Monitoring dilakukan saat proses, hasil kegiatan, dan dampak-dampak kegiatan terhadap pembelajaran. Monitoring dilakukan dengan menggunakan instrumen monitoring terlampir dengan tahapan monitoring dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah memonitoring pelaksanaan kegiatan in-house training, kemudian memonitoring peningkatan kompetisi kepala sekolah, memonitoring hasil kegiatan, dan memonitoring pencapaian student well-being. Alhamdulillah, dengan adanya program Miftah ini sangat membantu untuk meningkatkan dan juga menguatkan hafalan para peserta didik di SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami ini. Saya selaku perwakilan dari wali murid SMP Tahfiz Al-Quran Asy-Syifa yang kali ini punya program khusus yaitu Miftah. Mudah-mudahan saja SMP Asy-Syifa Tahfiz Al-Quran Allah kasih keberkahan lebih baik lagi, baik gurunya, pimpinannya, dan kakak-kakak pembantu. Cukup saya harapkan mudah-mudahan banyak yang akan mendaftarkan nanti ke Asy-Syifa Sekolah SMP Tahfiz Al-Quran. Nama saya Yorgi, saya berasal dari Bogor. Sekarang saya kelas 7 di SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan hafalan sebanyak 2 juz dan saya merasa senang dan gembira karena sudah mengikuti metode intensif tahfiz ini. Saya merasa lebih semangat dan lebih giat lagi menghafal dan memujaahkan hafalan saya. Nama saya Galang, saya berasal dari Bogor, kelas 2 SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung. Alhamdulillah, saya mendapatkan hafalan sebanyak 6 juz dan mengikuti metode intensif tahfiz. Saya Habibah Al-Jannah, saya berasal dari Medan. Sekarang saya sudah kelas 9 SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah menghafal 12 juz. Saya merasa senang dan gembira dengan mengikuti metode intensif tahfiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan utama dari kegiatan in-house training yang kami lakukan adalah yang pertama, mengetahui tingkat pelaksanaan program dan mengetahui keberhasilan program sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembinaan sekolah tahun berikutnya diperoleh hasil yang lebih baik. Tahap terakhir adalah mengidentifikasi dan menjustifikasi item-item program yang belum dapat terlaksana, kemudian diperbaiki secara optimal. Demikian rencana pengembangan sekolah yang dilaksanakan di SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung sebagai acuan untuk pengembangan sekolah 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan awal untuk SMP Tahfiz Asy-Syifa Al-Islami Parung untuk memperoleh keberhasilan khususnya di bidang tahfiz Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.